Saya melihat bahwa gagasan, ide, inisiatif yang muncul atau yang didorong oleh pimpinan MPR dalam hal ini Ketua MPR Mas Bambang, itu tentu saja sesuatu yang menurut saya penting sekali untuk mendapat tempat dan mendapat ruang yang kemudian bisa menjadi bahan perbincangan, bahan diskursus yang bisa memantik dinamika yang ada di publik gitu. Nah, meskipun memang gagasan untuk ada dua hal ya. Yang pertama gagasan tentang PPHN-nya sendiri, lalu yang kedua rencana amandemen Undang-Undang Dasarnya. Ini dua hal yang sama-sama memberikan bobot untuk merangsang munculnya dinamika atau perdebatan di ruang publik gitu. Nah, saya melihat memang gagasan atau pikiran untuk mendorong ini itu adalah gagasan yang lahir dari sebuah keinginan, sebuah cita-cita untuk meletakkan dasar bagaimana bangsa ini memiliki katakanlah roadmap bagaimana menata negeri ini jauh ke depan. Dan kalau ditanya apakah ini sangat penting, tentu gagasan ini gagasan yang sangat penting, gagasan yang perlu diperkaya itu, perlu disempurnakan oleh semua elemen bangsa. Karena bagaimanapun menurut saya bangsa ini harus memiliki cetak biru kalau kita ingin punya arah yang jelas tentang kemana kita mau pergi gitu. Bahwa kemudian gagasan ini mengalami dinamika, mengalami perdebatan di dalam prosesnya, arah yang jelas menurut saya itu hal yang lain. Nah, karena itu begini, yang pertama memang kalau saya melihat dinamika apa yang terjadi sekarang ini ada dua hal. Yang pertama dari sisi konsepnya sendiri itu memang rasanya kita masih membutuhkan gagasan atau konsep yang utuh sehingga ketika itu dilempar ke publik, kita dibedah di ruang publik, maka publik ini juga mendapat pencerahan bahwa gagasan pikiran yang utuh dari usulan yang muncul dari MPR itu memang punya arah tujuan yang jelas, sehingga ini menjadi bahan atau dinamika yang proses pembahasan di publik gitu. Lalu kemudian yang kedua tentu saja kita bicara soal apa yang dilakukan sekarang ini kan bukan berada di ruang hampa, tapi berada dalam proses atau dinamika di dalam ruang publik gitu. Nah, ada dua hal yang sangat penting yang perlu kita cermati di situ. Yang pertama, kalau kita bicara MPR, maka ada kamar DPD, lalu kemudian ada kamar partai politik. DPD sendiri tentu saja terdiri dari orang-orang yang bebas, orang-orang yang tidak terikat oleh satu institusi latar belakang mereka. Karena itu, setiap anggota DPD itu pasti punya pertimbangan, pasti punya sikap sendiri-sendiri. Dan itu menjadi suatu kompleksitas sendiri dalam dinamika politik ketika mengusung ini. Lalu kemudian yang kedua, kita bicara soal DPR. DPR terdiri dari sekian banyak partai politik yang juga punya agenda dan kepentingan politiknya masing-masing. Nah, karena itu saya membayangkan tingkat kesulitan yang sangat tinggi ketika gagasan ini muncul gitu dari pimpinan MPR tentu berada pada dua lembaga ini. Bagaimana DPD merespon gagasan ide ini, lalu kemudian bagaimana juga partai politik merespon ide dan gagasan ini, lalu kemudian meyakinkan bahwa dua kelompok politik ini tidak membawa agenda dan kepentingan masing-masing. 8 juta. Oh, 8 juta. Halo?
Ya lanjut Pak. Ini ada splateran. Silakan Pak. Ya. Jadi sulit sekali kita membayangkan bahwa partai politik, sekian banyak partai politik itu mereka tidak punya agenda masing-masing, demikian juga anggota DPD. Itu baru dari dari kelompok internal kalau kita bicara soal DPD dan DPR. Lalu kemudian di luar itu tentu saja ada elemen yang kita sebut sebagai publik. Begitu. Bagaimanapun gagasan, ide yang muncul dari MPR ini, dia akan berdinamika di ruang publik dan semua elemen akan memberikan kontribusi, apakah kontribusi mendukung maupun kontribusi menolak. Begitu. Karena itu memang menjadi PR yang menjadi sangat penting dalam konteks ini, tentu saja bagaimana MPR memang mau tidak mau, pimpinan MPR dalam hal ini Mas Bambang dan teman-teman, dia punya pekerjaan yang sangat berat saya bayangkan. Yang pertama tentu bagaimana merumuskan gagasan, ide dan konsep ini, lalu kemudian membangun narasi yang betul-betul bisa clear di publik bahwa ini tujuannya memang untuk menentukan arah pembangunan jangka panjang atau masa depan dari bangsa yang kita cita-citakan ini. Nah, persoalan ketika narasinya tidak clear gitu, itu akan menimbulkan spekulasi, menimbulkan banyak persepsi yang akhirnya membuat opininya menjadi melebar. Nah, ini yang kemudian berbahaya. Lalu kemudian yang kedua, kepada publik, tentu publik ini butuh keyakinan. Meskipun tadi Prof sudah mengatakan, di dalam Undang-Undang Dasar itu, pasal 37 sudah membuat pagar yang sangat jelas bahwa tidak mudah untuk dibawa ke kiri atau dibawa ke kanan. Karena ada batasan, ada pagar yang sudah sangat jelas untuk membatasi proses amandemen itu. Tetapi ini politik. Publik itu membutuhkan keyakinan bahwa memang dari proses atau upaya untuk melakukan amandemen ini sendiri memang betul-betul diyakinkan bahwa tidak ada penumpang gelap yang mencoba bermain di tikungan lalu kemudian membuka kotak Pandora. Ini sebetulnya kekhawatiran dari publik kalau yang saya cermati respon yang ada saat ini. Sehingga memang ada PR yang menurut saya yang mesti dibereskan satu persatu sehingga ketika nanti muncul betul-betul dengan keyakinan, lalu kemudian PR-PR yang tadi sudah disampaikan itu sudah diselesaikan sehingga opini yang terbentuk itu paling tidak sudah mengarah pada tujuan yang ingin dicapai.